Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati W. Abdullah, Sarjana Agama, Guru SMP Negeri 1 Una-Una, dan sebagai mahasiswi peserta PPG tahun 2024 Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dengan program studi pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek kinerja atau UKIN di SMP Negeri 1 Una-Una kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya dengan submateri macam-macam sujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Jadi siapa? Jadi hari ini kita masuk pada materi pendidikan agama Islam ya. Jadi pendidikan agama Islam dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya ya, dengan submateri macam-macam sujud ya. Jadi itu materi kita hari ini. Nah, yang pertama yang akan kita capai di dalam materi ini yaitu yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila ya. Tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bernalar kritis ya. Jadi itu yang akan kita harapkan bisa kita capai hari ini. Nah, kemudian apa yang kita pakai yaitu sarana dan prasarana seperti yang kita lihat, yaitu kita memakai laptop ya, infocus ya, handphone, kemudian dan yang lain ya. Kemudian Al-Quran dan terjemahan serta kondisi kelas yang kondusif ya. Diharapkan dalam perangkat ini diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah dan tata cara pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sebagai wujud sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Modal pembelajaran yang kita pakai hari ini yaitu problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi itu yang akan kita capai hari ini. Kompetensi inti ya. Kompetensi inti ini adalah di mana menyangkut yang pertama yaitu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu bagaimana memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat ya. Jadi itu yang akan kita capai pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian apa yang akan kita capai ya pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian mengidentifikasi tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, pemahaman bermakna ya. Jadi sujud merupakan bentuk penghambaan atau kepasrahan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan dan tata cara sujud syukur ya, sujud sahwi, sujud tilawah merupakan perintah agama ya. Jadi itu tujuan atau kompetensi inti kita pada hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu ya, sebelum kita masuk pada materi. Siapa yang tahu apa itu sujud? Ya? Ya, karena kita masih masuk pada materi awal ya. Ya, silakan. Ya, jadi sujud adalah bentuk penghambaan atau kepasrahan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Ya, tentunya belum tahu ya, karena kita baru akan mempelajari ya. Nah, jadi sebentar nanti kita akan mempelajari ya lebih
sujud, ya. Nah, karena yang kita tahu di dalam sujud ini yaitu hanya ada di dalam ketika kita melakukan ibadah sholat saja, ya. Nah, tetapi sebenarnya ada sujud-sujud yang kita lakukan baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Sebelum kita memulai materi hari ini, nah tentunya mari kita sama-sama berdoa, ya. Nah, silakan siapa yang biasa memimpin doa, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tughfirlahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi sebelum kita belajar memang kita harus berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, ya, akan mendapatkan berkah, ya, dan menambah ilmu pengetahuan kita, ya. Kita masuk pada materi, ya, tentang sujud, ya. Ya. Kira-kira ibu mau kasih dulu sedikit, ya, gambaran tentang bagaimana sujud, ya. Nah, berkaitan dengan materi kita yang minggu kemarin, yaitu bagaimana kita menghadirkan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya, ya tentunya yang kita tahu atau yang kita inginkan yaitu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang selalu kita harapkan, ya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan materi hari ini, yaitu mengagungkan Allah dengan cara melakukan sujud, ya. Kalau yang materi minggu kemarin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara zikir. Berarti kita selalu menyebut nama Allah setiap kita melakukan aktivitas. Misalnya kita melakukan aktivitas, kita baca apa? Tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau selesai kita mengucapkan apa? Tentunya Alhamdulillah. Melihat ciptaan Allah, tentunya kita akan mengucapkan Subhanallah. Jadi senantiasa kita hadirkan itu. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu macam-macam sujud, ya. Nah, tentunya di situ ada kaitannya dengan ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti yang dikatakan teman kalian tadi, ya, secara umum apa itu sujud? Sujud yaitu bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa, ya, lakukan sujud, ya? Tentunya karena apa? Ucapan terima kasih kita kepada Allah dalam bentuk yang lain, ya, dalam bentuk perbuatan, ya. Kita bersujud karena apa? Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita lakukan merupakan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam sujud ini ada alasan-alasan kenapa kita melakukan sujud, ya. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu tentang macam-macam sujud, ya. Jadi silakan anak-anak menyaksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita belajar kembali tentang macam-macam sujud. Quran surat Ahzab surat ke-22 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman,
aturanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Pengertian sujud. Kata sujud dalam bahasa Arab berasal dari tiga huruf, yaitu sajada. Terdapat berbagai macam variasi kata yang berasal dari kata sajada. Sajada masjid atau sujud, sajada atau sajdah dalam bahasa Arab atau sujud merupakan kata Arab yang dapat disamaartikan dengan perbuatan menampakkan dari hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada waktu dan saat tertentu. Kata sujud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berlutut. Dengan itu orang yang berlutut menempatkan dahinya di atas lantai di saat orang dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Menurut istilah adalah suatu perbuatan jasmani dalam keadaan lutut dan kening menempel pada permukaan tanah dan secara rohani merendahkan diri dan berunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sujud. Sujud dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sujud syukur, kemudian yang kedua adalah sujud tilawah, dan yang ketiga adalah sujud sahwi. Perhatikan gambar berikut. Seorang pemain sepak bola melakukan sujud syukur tatkala klubnya berhasil memasukkan bola ke gawang lawan yang menandakan kemenangan. Sujud tersebut dilakukan setelah klubnya mendapatkan nikmat dari Allah SWT berupa kemenangan dalam pertandingan sepak bola. Bagi orang yang beriman selalu menyadari bahwa semua kenikmatan termasuk kemenangan dalam pertandingan seperti sepak bola dan keberhasilan lain merupakan pemberian atau atas pertolongan Allah SWT yang harus disyukuri. Sebagai wujud dari rasa syukur itu dilakukan dengan sujud syukur. Pengertian dasar sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapat kenikmatan dari Allah SWT. Kita dalam Talabul Ilmi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallah khairan hadis. Ya, jadi ini tadi tayangan atau video tentang penjelasan apa itu sujud, ya. Kemudian
kemudian macam-macam sujud serta tata caranya dan bacaannya. Ya, jadi sudah bisa dimengerti tadi ya? Bisa diingat? Ya, tadi ini menjadi 6 kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti mencari atau mencocokkan ya melalui tayangan video tadi apakah sudah memahami ya atau belum ya. Jadi ibu bagi LKPD-nya ya. Ibu bagi ini satu kelompok ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu berapa menit ya? Boleh 5 menit boleh? Ya boleh ya. Ibu, ya silakan. Ya mana? Ibu, ya. Dapat? Oke, nanti sebentar masing-masing kelompok mempresentasikan ya hasil kelompoknya. Jadi sampai di sini nanti ibu mau lihat mana yang kalian belum pahami ya, mana yang sudah dipahami ya. Jadi mulai dari berapa macam sujud yang kalian lakukan tadi ya. Ya sudah? Kasih 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Ya, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Ya. Ya, ice breaking. Semua berdiri. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 2. Masih ada macam tepuk pramuka. Tepukan lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Jadi masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil materi. Oke, kelompok 1 silakan. Kita dulu ya. Namanya siapa? Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, maju di sini boleh? Oh ya, oke, di situ saja boleh. Ya, oke Irfan. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke. 1. Sudut cukup, sudut karena lulus sekolah. Sudut sapi, sudut karena lupa rakaat salat. Sudut tilawah, sudut karena membaca ayat sejadah. Sudut tilawah, sudut karena membaca ayat sejadah. Sudut syukur, sudut karena dapat piala. Sudut sapi, sudut karena lupa rakaat salat. Sudut sapi, sudut karena lupa rakaat salat. Oke, bagaimana? Silakan, terima kasih Naifan kelompok 1. Bagaimana Ana? Benar? Benar. Ya, ayo kita aplaus. Silakan kelompok yang kedua. Ya, ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Gambar 1 jenis sudut syukur. Yang kita dapat
pada yang kolom singkat soalnya berbeda tadi ya. Ya, jadi silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindari bahaya. Sujud sahwi, sujud yang merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun luar sholat. Oke, jadi bagaimana? Benar? Benar. Silakan kita kasih aplaus untuk kelompok kita. Kemudian kelompok 4, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Gambar 1, sujud syukur karena lulus sekolah. Gambar 2, sujud sahwi untuk mengerjakan salah satu di antara sunat-sunat salat. Gambar 3, sujud tilawah membaca ayat sajadah dalam salat. Gambar 4, sujud tilawah mendengarkan ayat sajadah. Gambar 5, sujud tilawah membaca ayat sajadah di luar salat. Gambar 6, sujud syukur mendapatkan piala. Gambar 7, sujud sahwi lupa syarat syahud ada awal. Gambar 8, sujud syukur mendapatkan hadiah dari ibu. Gambar 9, sujud sahwi ketika mengalami keraguan dalam salat. Oke, nah, terima kasih kelompok 4. Silakan kita beri aplaus. Jadi, nah, kemudian kelompok 5, presentasi dari kelompok ya. Ini sama soalnya dengan yang kelompok 3 tadi ya. Ya, silakan. Oke, ya. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Bagaimana? Nah, silakan presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Gambar 1, sujud syukur keterangan tentang gambar karena lulus sekolah. Gambar 2, sujud sahwi mengerjakan salah satu di antara sunat salat. Gambar 3, sujud tilawah pembacaan sajadah dalam salat. Gambar 4, sujud tilawah mendengarkan ayat sajadah. Gambar 5, sujud tilawah membaca ayat sajadah di luar salat. Gambar 6, sujud syukur mendapatkan piala. Gambar 7, sujud sahwi membaca syahdu awal. Gambar 8, sujud syukur mendapatkan hadiah dari ibu. Gambar 9, sujud sahwi yang mengalami
kita sudah mempelajari tadi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk kepada perintahnya ya. Jadi dari beberapa soal yang Ibu sudah berikan tadi, alhamdulillah ternyata kalian sudah memahami. Jadi syukur. Ya, siapa yang tahu? Silakan. Ya, sujud syukur yaitu dimaknai dengan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud syukur ini bukan hanya ucapan terima kasih karena kita mendapatkan hadiah atau mendapatkan kenikmatan, tapi juga sujud yang kita lakukan yaitu sujud agar kita terhindar dari bahaya. Jadi kita terhindar dari bahaya, maka kita bersyukur kepada Allah ya, dihindari dari segala macam bahaya. Sujud sahwi siapa yang tahu? Saya. Ya, oke, silakan. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau lalai dalam salat. Ya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ragu ya atau lupa rakaat di dalam sholat ya. Jadi itu ya. Kemudian siapa yang tahu yang terakhir sujud tilawah? Saya. Ya, silakan. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat sejadah dalam Al-Quran baik ketika sholat maupun dalam salat. Ya, jadi itu alhamdulillah. Jadi itu sujud tilawah ya. Jadi sujud yang dilakukan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sejadah. Ya, jadi itu ya. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan ya. Jadi sujud yang kita lakukan itu karena kita menganggap bahwa diri kita itu lemah ya, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kita rasa terima kasih kita kepada Allah ya. Jadi sebagaimana kita biasanya kalau di rumah ya, orang tua kasih uang, orang inginannya kita, pasti kita akan membalas ya. Membalas dengan apa? Rajin ya, membantu orang tua ya, apalagi di dalam melakukan aktivitas di dalam rumah. Jadi begitu juga bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sampai di sini materi kita. Apa yang kita lakukan hari ini mendapat balasan ya, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditambahkan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan. Ya, silakan.